Flaming Platypus menghadap ke tanah terlebih dahulu. Naga putih itu menyerbu masuk, ingin menghabisi musuhnya agar bisa beralih ke pertempuran lain. Namun, itu mungkin tidak mudah karena Tuan Platypus di sini menjadi sangat marah dengan semua pukulan itu. Si kecil itu membuka mulutnya untuk memuntahkan napas laharnya. Suhu di sekitarnya meningkat secara eksponensial. Namun hasilnya adalah tetesan lahar yang tak bersemangat menetes beberapa sentimeter ke tanah. Sinar beku White Snake di sisi lain penuh dengan kekuatan dan energi dingin yang intens. Itu hampir berlebihan tetapi berhasil membungkus Platypus kecil yang menyala itu dalam pecahan es yang tajam. Melihat pecahan es yang membeku di sebagian besar medan perang, ini seharusnya menjadi kemenangan mudah di atas kertas. Tetapi Platypus yang menyala itu akan membuktikan bahwa merayakan terlalu dini adalah dosa besar. Energi hangat mulai berkumpul di sekitar tubuh kecilnya, perlahan-lahan mencairkan formasi es yang tajam itu. White Snake dapat merasakan udara semakin panas setiap detiknya saat Platypus yang menyala itu keluar dari selubung, tampak seperti binatang buas yang berbeda. Ia tidak hanya melelehkan es tetapi ia keluar dari penjara dingin itu dengan ledakan nuklir. Ledakan itu melepaskan banyak sekali lava ke lingkungan sekitar, membuat teman dan musuh khawatir. Melihat bahwa badai lava ini dapat membunuh banyak pasukan mereka, Ginggong buru-buru mendorong manipulasi elemen tanahnya hingga batas maksimal. Menggunakan kubah tanah terkuat yang dapat dikerahkannya, mereka mencoba menerobos badai lava yang datang seperti tsunami. Ling Feng dan saudara perempuannya tiba, mencoba menyelamatkan Ginggong dan yang lainnya agar tidak ditelan sepenuhnya oleh lava di dalam kubah. Ia mulai sangat khawatir tentang pertempuran White Snake di garis depan. Ular kecil itu mungkin sekarang menjadi naga, tetapi serangan lava ini adalah sesuatu yang lain. Untungnya naga putih berhasil memasang teknik pertahanan tepat waktu. Sebuah bola es secara efektif melindunginya dari kerusakan. Setengah tubuhnya terbakar oleh lahar. Bisa jadi lebih buruk jika dia tidak memasang bola pertahanan tepat waktu. Platypus berapi membuktikan bahwa Anda tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Melompat ke pertempuran lain, serigala badai berjuang melawan cakar musuh mereka yang tidak cocok. Itu adalah makhluk berbulu yang berdiri dengan dua kaki dengan beberapa cakar tajam dan tatapan yang lebih tajam. Manusia serigala Australia yang menyebalkan. Jawaban untuk cakar itu terletak pada bilah emas petarung paling tangguh di Mystic Mountain. Flash telah memasuki keributan untuk menyelamatkan serigala badai dari pembantaian. Dia mungkin seorang petarung yang mahir, mampu menebas logam terkuat dengan bersih. Tetapi bilanya tidak dapat membuat penyok terhadap lengan manusia serigala yang menghalangi. Flash juga merasakan kekuatan roh yang kuat yang dipancarkan dari tubuh berbulu itu, sesuatu yang tidak wajar. Alih-alih menyalak, binatang buas ini hanya meraung seperti monster yang tidak punya pikiran. Flash mencoba lagi, kali ini menggunakan tangan kosongnya di bawah pengaruh amplifikasi 3 kali lipat. Dengan kekuatannya yang berlipat 3 kali lipat, dampak serangan itu sangat dahsyat. Namun saat debu mereda, kita melihat bahwa manusia serigala itu tidak terluka dan sedikit lebih marah. Dia bermaksud untuk membalas dengan serangan cakarnya sendiri. Tinju lawan tinju, ini adalah pertarungan pria sejati, bertarung hanya dengan kekuatan belaka. Ukurannya mungkin tidak sebanding, tetapi Flash masih bisa memaksakan diri untuk aplikasi kali 4. Kali ini pukulannya tampak seperti mendarat di mulut serigala. Pukulannya sangat cepat dan berat, sehingga jika dipukul akan terasa seperti terkena tembakan artileri dari jarak dekat. Anehnya serigala itu masih memiliki pikiran untuk sedikit mengubah sudutnya untuk menghindar dengan selisih tipis. Flash dibiarkan terbuka lebar dan membayarnya. Serigala itu menampar wajahnya karena dia benar-benar puas. Itu bahkan tidak membuat Flash gentar. Dengan dorongan 4 kali lipat, ia mendaratkan pukulan ke rahang serigala, membuka pertahanan anjing itu. Semut emas itu menggila dengan rentetan pukulan dengan kekuatan yang meningkat.
Manusia serigala itu meraung kesakitan saat luka dalam dan luar mulai menumpuk. Kemudian sebagai tindakan terakhir, Flash menggali lebih dalam dan melangkah lebih tinggi lagi. Pukulan Giga Kid yang absolut meningkat menjadi aplikasi 5 kali lipat. Sebagai respon terhadap serangan 5 kali lipat Flash, manusia serigala itu mengaktifkan fisiknya yang tak terbatas. Bisa dibilang itu adalah kekuatan yang tak terhentikan yang tumpul terhadap objek yang tidak bisa digerakkan. Bentrokan mereka mengakibatkan kehancuran ngarai berbatu. Pada akhirnya serigala itu memuntahkan isi perut dan darahnya karena kesakitan. Sementara dia batuk tak terkendali, semut emas itu dengan mengancam mendekat, tampak seperti malaikat maut. Sebagai upaya terakhir untuk setidaknya menimbulkan beberapa kerusakan sebelum dihabisi, manusia serigala itu memasuki mode mengamuk. Mengamuk jelas membawa level kekuatan monster itu ke level lain, tetapi itu membuatnya sedikit di luar kendali. Flash harus mengakui bahwa anjing besar ini adalah musuh yang tangguh. Melompat ke pertarungan lain, kita melihat makhluk bermata 3 itu benar-benar gila dengan sulur-sulur menampar semua yang terlihat. Panda kecil mengeluarkan permainan terbaiknya dengan suar surya teratai merah tua, memanggil apa yang tampak seperti matahari mini di medan perang. Dia meluncurkan langsung ke tubuh Australit, melewati semua sulur yang berkelok-kelok dengan mudah. Kekuatan di balik matahari mini itu begitu kuat sehingga berhasil menembus tubuh monster itu, membakarnya hingga berlubang. Mengenai monster Australia yang kecil, mereka menggunakan jumlah yang lebih banyak untuk menyerang secara massal. Untungnya Mystic Mountain memiliki beberapa penyerang hebat yang unggul dalam menghabisi banyak musuh sekaligus. Yang paling utama di antara mereka adalah Bull Diamond dengan kapak perangnya yang diresapi dengan kekuatan gravitasi yang menindas. Di atas langit, faksi Peregrine Falcon juga menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pembawa pesan, tetapi juga kekuatan penghancur dengan tembakan peluru mereka. Mereka bergerak di udara begitu cepat sehingga mereka dapat menembus tengkorak monster satu demi satu tanpa kehilangan momentum. Bahkan burung Nazari yang jarang muncul di layar memberikan tembakan perlindungan dengan sayap hujan meteor mereka. Dari atas udara, mereka menghujani monster Australia yang malang itu dengan serangan tajam. Tyranotitan pasti sudah lelah menginjak-injak musuh secara fisik, jadi dia memutuskan untuk beralih ke serangan jarak jauh. Kalian bisa berargumen bahwa metode ini bahkan lebih efisien dalam membasmi banyak musuh yang menjadi umpan meriam. Singon bergabung dengan faksi 8 untuk bertarung dengan berbagai macam musuh di garis depan. Thorn dan Snaker bekerja sama. Yang terakhir mengubah musuh menjadi batu, dan yang pertama menghancurkan mereka dengan tanaman merambat merahnya. Satu-satunya jalan menuju kemenangan adalah dengan memusatkan kekuatan mereka dengan harapan dapat mengatasi defisit besar dalam jumlah. Anak yang diselamatkan dari beberapa bab sebelumnya telah tumbuh menjadi ahli strategi yang brilian, memimpin White Tiger dan seluruh suku Tiger ke musuh yang memiliki orang lain. Tentu saja trio kesayangan kita yaitu Bloodhead, God Sigmund Kai, dan Diamondborn saling bekerja sama untuk menghajar beberapa orang sampai mati. Laba-laba bermuka 2 yang aneh itu hanya senang bahwa dia akhirnya bisa memulai pembantaian. QB dan Kanguru berada di dunia mereka sendiri. Jenderal nomor 1 dari kedua faksi saling bertarung. Kanguru yakin bahwa mereka akhirnya akan mendapatkan gelar tersebut mengingat jumlah mereka yang lebih banyak. Tetapi rubah berapi itu menolak. Mereka mungkin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dengan jumlah monster saja. Tetapi Mystic Mountain bukanlah satu-satunya yang menentang Darkness. Dari atas, hulu ledak nuklir dikerahkan dengan kecepatan yang tinggi mengarah ke sisi pasukan Australia. Itu adalah ledakan terkendali yang secara terang-terangan menargetkan mereka yang berafiliasi dengan Darkness. QB benar ketika mengatakan bahwa jumlah tidak penting. Darkness telah menjadikan seluruh dunia sebagai musuh. Federasi Huasia adalah garda depan pasukan manusia di laut. Kapal induk dan kapal perang mereka yang besar membuka jalan. Kapten memerintahkan rentetan serangan terus-menerus dengan segala yang mereka miliki di dek untuk menghancurkan monster Australia sambil menghindari pasukan Mystic Mountain.
Mungkin ada sedikit masalah meskipun beberapa kehadiran raksasa muncul dari kedalaman. Tentakel monster laut mengganggu kemajuan beberapa kapal dengan strigop yang menghancurkan mereka. Binatang air yang dibawa Darkness untuk bekerja sama dengan monster darat Australia akhirnya bergerak. Tentu saja ini termasuk Seven Knights of the Sea yang baru. Ten Nation Alliance terdorong ke posisi yang sulit saat Deep Sea King muncul di sisi formasi mereka untuk mencegah mereka maju lebih jauh. Hanya dengan satu ayunan tentakel, sebuah kapal perang terbelah menjadi dua, menewaskan awaknya. Kapal-kapal di sekitarnya mulai menembakkan setiap senjata api dan bahan peledak yang mereka siapkan dalam upaya untuk mengusir Deep Sea King. Namun peluru mereka yang menyedihkan bahkan tidak cukup kuat untuk membuat retakan pada sisi monster manapun. Beberapa helikopter serang mencoba menetralkan musuh dengan rudal. Untungnya muatan khusus mereka cukup untuk membuat banyak orang aneh berlendir ini berteriak. Raja Laut Dalam Gurita pasti sudah muak dipermalukan oleh manusia. Jadi ia menyiapkan sinar penghancur untuk menghabisi manusia sedikit demi sedikit. Dia secara terang-menerang menargetkan kapal-kapal besar yang membawa sebagian besar persenjataan. Di sisi lain, kapal-kapal perang negara Yua mengalami masalah ledakan yang sama. Kapal-kapal mereka di sisi kanan tenggelam satu persatu, kehilangan komunikasi sedikit demi sedikit. Lebih buruk lagi, beberapa binatang laut telah memanjat kapal kesayangan mereka. Di sisi sini, Raja Kepiting memimpin serangan dan dia tampak sangat kesal. Kepiting yang sangat besar itu menghantamkan capitnya ke salah satu kapal perang dan hampir saja menjatuhkannya. Semua akan berakhir jika bukan karena penampakan emas yang mengganggu serangan berikutnya. Penantang spiritual yang pernah melawan Raja Kepiting akhirnya mendapatkan pertandingan ulang melawan binatang buas itu. Dia tidak akan membiarkan makanan laut ini lolos kali ini. Dia memanggil seluruh penampakan emas spiritualnya dengan niat penuh untuk menghancurkan kepiting itu. Penampakan roh emas raksasa itu berdiri di hadapan Raja Laut Kepiting. Saya cukup yakin kalimat ini belum pernah diucapkan dalam sejarah manusia. Tuan Klenger tidak akan membiarkan 7 Raja Laut itu kembali ke tempat persembunyian mereka yang asin kali ini. Kembali di pihak Raja Gurita, bajingan tentakel malang itu menghadapi beberapa bom nuklir yang akan segera menghancurkannya. Begitu bahan peledak pertama meledak, bahan peledak baru muncul. Ewell, ahli magnet, mengendalikan seluruh persenjataan nuklir negaranya dengan kekuatannya. Dia telah menerima kenyataan bahwa manusia mungkin tidak penting, tetapi mereka tidak akan duduk dan menunggu kematian. Bahkan Johnny Sim yang transenden menggemakkan sentimen yang sama saat berkelahi dengan bajingan dari laut. Uskup yang kejam itu terbang di antara binatang air dan memberikan pembalasan suci. Dengan senyum mengancam, dia mengaitkan pembantaian ini dengan nama Tuhan. Dia bersumpah untuk melenyapkan semua yang jahat. Para kesatria berbaju besi berat mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghormati pedang mereka yang tidak akan pernah menyerah. Ledakan buatan manusia baik dari teknologi maupun kekuatan roh menerangi pantai. Dari kejauhan kegelapan merasa bahwa 7 raja lautnya telah mulai mencegat dan melawan manusia di air. Mengetahui bajingan ini, dia tidak membiarkan kesempatan untuk berbicara buruk tentang manusia yang sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini sama sekali bukan kabar baik bagi Yuziu. Dia membutuhkan pasukan manusia itu untuk maju dan berkontribusi apapun yang terjadi. Tanpa peringatan, kegelapan tiba-tiba melepaskan beberapa sinar cahaya yang menyakitkan dari tubuhnya. Bentuk pertempuran Yujiu tercabik-cabik oleh sinar yang terkonsentrasi. Meskipun demikian, itu tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Membuat kegelapan bertanya berapa banyak bentuk yang dimilikinya. Untuk menjawab pertanyaan retoris itu, Galtri memanggil gumpalan emas yang tampaknya tak terbatas jumlahnya di udara. Tidak yakin apa yang sedang terjadi, kegelapan menerima serangan itu, menyerah pada ledakan gumpalan yang tak terbatas itu. Untuk melanjutkan rentetan ledakan, Yujiu membuka salah satu dimensinya di mana gumpalan peledak ini terkumpul dalam jumlah yang tak terbatas. Hujan yang mengguyur tubuh fisik penjahat itu terlalu berat untuk ditanggung. Namun, ia menggunakan sulur-sulurnya dalam upaya putus asa untuk meringankan rasa sakit. Hal ini membuatnya rentan terhadap serangan-serangan lain dari pohon dewa. Menggunakan akarnya memperbesar dan memotong udara dengan ketajamannya.
Kegelapan terperangkap dalam posisi yang berbahaya. 9 akar pohon kayu memberi kehidupan pada setiap akarnya, menyerupai binatang buas yang lapar yang ingin menggigit tubuh kegelapan. Kombinasi serangan fisik dan ledakan benar-benar mengalahkan lawan. Yuziu belum selesai. Dengan tanaman merambatnya, ia memanggil setiap atribut yang ia sukai, yang hampir merupakan setiap elemen di luar sana. Untuk tembakan aux elemental yang brilian, beberapa atribut yang mengkhususkan diri dalam berbagai jenis kerusakan menyerang indera bos terakhir. Untuk menambah keseruan, Yuzio menggunakan Thunder Control, salah satu serangannya yang paling teruji dan teruji. Serangan itu memanggil guntur ilahi untuk turun dari langit, menyatu di atas Earth Dome. Si aneh bermata satu itu terlalu kewalahan oleh rentetan serangan elemen untuk sekedar bertahan. Ketika guntur ilahi datang untuk menyerangnya, daya rusak elemen itu perlahan-lahan mencabik-cabik tubuhnya sepotong demi sepotong. Jeritan kesakitan yang mengerikan memenuhi udara saat kegelapan ditelan oleh cahaya yang menggetarkan. Yuzio tidak mau mengambil resiko untuk bangkit kembali sekarang karena dia jelas unggul. Dengan jentikan jari dia menginginkan lebih. Kegelapan benar-benar lumpuh. Menahan serangan itu hanya dengan tubuhnya. Kemudian datang guntur kedua yang mengambil bentuk naga. Itu seperti guntur ilahi memiliki kehidupan sendiri. Kalian bahkan bisa mendengar gemuruhnya yang luar biasa saat turun ke tanah. Cahaya ungu menelan seluruh lapangan. Kegelapan benar-benar sudah matang saat ini. Berada di bawah banyak rasa sakit dan semakin dekat dengan kekalahan, mengingatkannya pada seorang anak yang menyebut wujudnya yang hitam pekat itu menjijikan karena suatu alasan. Dia hanya kesakitan, dan disinilah dia mengenang sesuatu dari masa lalu yang jauh. Yuziu yakin bahwa serangan gabungannya akan cukup untuk mengirim monster ini ke tempat yang seharusnya. Melalui rasa terbakar dan penderitaan karena ditelan oleh guntur ilahi, kegelapan menegaskan bahwa dunia ini adalah tempat yang seharusnya dia tuju dengan sekuat tenaga. Teriakan itu pasti telah membangkitkan sesuatu di dalam hatinya yang gelap, yang mempengaruhi medan perang. Kegelapan berhasil melewati kesengsaraan guntur, meskipun tubuhnya tercabik-cabik hingga tak dapat dikenali. Lelah terjebak di dalam kandang pohon dewa, dia menyebarkan energi gelapnya ke semua sudut, menghancurkan kubah bumi hingga berkeping-keping. Sekarang setelah mereka kembali ke udara terbuka, cahaya langit malam memberi semua orang pemandangan mengerikan dari sisa-sisa tubuh kegelapan. Yujio pasti menduga bahwa entitas kuno ini akan tetap bertahan, tetapi setidaknya dia yakin bahwa kegelapan sedang mengalami kerusakan. Bos terakhir menyempatkan diri untuk memuji kecepatan pertumbuhan pohon dewa yang luar biasa. Nah, dengan perwujudan kematian dan kegelapan sebagai lawannya, dia tidak punya pilihan lain selain memaksakan diri hingga batas maksimal. Sebagai hadiah atas kegigihan dan tekadnya, kegelapan ingin memberinya hadiah. Dia ingin berbagi sedikit rahasia pribadi. Dia mengaku bahwa dia juga memiliki poin evolusi yang lebih mirip daripada dua makhluk lain di planet ini. Kegelapan mengejek dan membuka panel sistem gelapnya. Dia mengendalikan panel sistem ini sampai-sampai dia bisa menunjukkan kepada orang lain selain dirinya sendiri. Hanya dengan satu pikiran, sistem bertanya apakah dia ingin menghabiskan 10.000 poin evolusi untuk membeli kemampuan regenerasi. Mulut kegelapan yang sakit dan bengkok melengkung menjadi seringai licik saat dia menjawab iya. Yuzio terguncang sampai ke inti. Apa maksud panel sistem gelap itu? Nah, saat lebih banyak esensi kegelapan menyatu ke dalam tubuh bos terakhir, kemampuan sistem gelap ditampilkan dengan kapasitas penuh. Membuang bentuk bermata satu, kegelapan berubah menjadi binatang humanoid raksasa dengan mata selama berhari-hari. Mulai sekarang mereka akan bersaing untuk melihat siapa yang akan kehabisan kekuatan roh terlebih dahulu. Bajingan ini memiliki 130 juta poin evolusi yang ditabung. Kegelapan akhirnya memperlihatkan bentuk humanoidnya dengan segala kemegahan. Dengan bentuk barunya, suasana hatinya pun berubah. Dia dengan tegas menegaskan bahwa dia adalah keturunan asli dunia ini, dan dia lebih memenuhi syarat daripada siapapun untuk tetap hidup. Pohon dewa membuang bentuk pertarungannya yang redup dan kembali ke bentuk pertarungan penuhnya dengan semua akar dan sulur dalam tubuh bipedal.
Keduanya benar-benar tampak mirip, merasakan urgensi yang datang dengan menghadapi lawan dengan cara tak terbatas untuk mengacaukannya. Yuzio memiliki untuk menggunakan salah satu kemampuan yang paling mahal, seketika untuk menghentikan waktu selama beberapa detik. Dia tahu dia harus menghabisi Darkness secepatnya, atau akibatnya akan mengerikan. Saat waktu terhenti, ia seharusnya menyerang Darkness dengan 9 akar pohon kayu, tetapi ia diganggu oleh sinar hijau. Sinar itu menghancurkan rahangnya, melenyapkan separuh wajahnya. Ini seharusnya tidak terjadi. Darkness tahu pertanyaan itu berputar-putar di dalam benak Gatri. Waktu seharusnya berhenti, jadi mengapa bajingan ini masih bergerak? Itu hanya kejutan satu demi satu pada saat ini. Jawabannya sederhana. Darkness menggunakan sistemnya untuk membeli skill Purify dengan biaya 500.000 poin evolusi. Selain itu, ia membeli kemampuan yang disebut imitasi. Sinar hijau dari sebelumnya adalah salinan dari 9 akar pohon kayu. Ia menggunakan gerakan khas Gatri untuk melawan Gatri sendiri. Lebih buruk lagi, sepertinya versinya jauh lebih kuat dan juga lebih halus. Saat anggota tubuhnya yang kaku hancur berkeping-keping, Yuzio kehilangan kata-kata. Untungnya Yuzio meninggalkan sesuatu di tanah tempat Darkness berdiri. Sebuah jebakan kecil dipasang untuk melepaskan ledakan cahaya keemasan yang menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Yuzio dengan cepat meregenerasi anggota tubuhnya yang hilang dan mengambil alih kendali kecepatan pertempuran. Bentuk humanoid Darkness rusak parah karena jebakan itu adalah keterampilan elemen cahaya. Selain elemen cahaya, Gatri seharusnya dapat mengendalikan setiap atribut lainnya, meskipun mereka belum bisa memahami elemen air. Untuk elemen gelap, dia bisa membunuh Darkness dan secara alami memiliki afinitas tertinggi untuknya. Darkness sebenarnya merasa sedikit iri karena Gatri bisa memiliki kemampuan, karena dia hanya bisa membeli kemampuan sekali pakai menggunakan poin evolusi. Namun, sisi baiknya adalah dia memiliki akses ke perpustakaan kemampuan dan bakat bawaan yang tak ada habisnya, yang dapat dicapai hanya dengan satu pikiran. Darkness ingin menjelaskan kemampuannya secara lengkap, dan dia tahu cara untuk memberi Yuzio gambaran tentang kemampuannya secara penuh. Sebelum Gatri dapat bergerak lagi, mereka berdua berdiri tiba-tiba terperangkap dalam penjara sintetis. Ini juga berasal dari kemampuan Darkness yang tak terbatas jumlahnya, yang tersedia melalui sistem pembeli. Cara dia memperoleh poin evolusi juga berbeda. Dia tidak harus membunuh untuk mendapatkannya. Dia bisa menggunakan bawahan untuk melakukan pekerjaan kotor. Itulah tepatnya mengapa dia mengirim Australit ke seluruh dunia untuk membunuh manusia sebanyak mungkin. Di tempat seperti zona perang, tempat makhluk akan bertarung sampai mati, makhluk yang mati akan secara otomatis menjadi poin evolusi. Dia bisa mengatakan bahwa poin evolusinya tidak terbatas. Dia adalah makhluk yang berkembang dalam kematian. Setelah menjelaskan sistemnya yang sangat kuat, Darkness membeli lava fisikal seharga 300.000 poin evolusi, menggunakan magma trendilnya untuk melancarkan serangan lain. Yuzio mengambil posisi pertahanan dan memperkuat tubuhnya dengan kristalisasi. Magma Tendrilis melakukan serangan langsung, tetapi pertahanan Gatri bertahan. Dia meraung keluar dari awan debu dan melakukan serangan balik. Dia memanggil longsoran salju raksasa untuk membekukan semua yang disentuhnya dengan Ice Egg. Darkness menjawab dengan Dark Blade. Serangan Sonic yang biasanya digunakan oleh naga itu adalah serangan balik yang sempurna untuk menghancurkan Ice Egg menjadi jutaan keping kristal kecil. Kemudian dia membeli skill lain dengan harga 30.000 poin evolusi yang sangat sedikit. Bisakah kalian menebak apa yang akan dia dapatkan? Diamond Claw adalah jagoannya. Dengan gravitasi yang membebani Gatri, menghindari serangan berikutnya akan menjadi hal yang mustahil. Jadi Darkness menghabiskan 50.000 poin evolusi dan menunjuk ke langit atas. Dia memanggil Divine Tribulation yang mencabik-cabik tubuhnya sebelum dan menghantam Thunder Control terhadap Gatri. Ia menghabiskan tubuh Gatri sementara Darkness memperhatikan dengan seksama. Begitu asapnya mereda, Yuzio terungkap telah menahan serangan elemen dengan utuh. Berkat kristalisasi, Darkness sedang asyik mengobrol sekalang.
Dia ingin mengakui mengapa dia ingin manusia bertarung melawan pohon dewa. Bukan karena dia takut pada manusia seperti yang Yu kira sebelumnya. Darkness saja ingin bermain dengan mereka karena dia membenci setiap manusia dan ingin mempermainkan mereka dan melihat mereka jatuh ke jurang. Di tengah pertarungan yang sengit, si bodoh ini duduk dan bertanya apakah pohon dewa pernah mengalami keputusasaan. Ia hanya bertanya karena ia bermaksud membuat Yuzio mengalami jurang keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kisah kegelapan dimulai sejak akhir zaman kapur atau 65 juta tahun yang lalu. Benar, ini berasal dari sebuah meteorit yang mendarat di planet ini. Saat dinosaurus masih berkeliaran di bumi, kedatangannya ke daratan menimbulkan kehebohan. Ia terperangkap di dalam batu besar itu, dan batu itu memberikan dampak yang sangat dahsyat. Begitu dahsyatnya sehingga pemicu peristiwa kepunahan yang membunuh dinosaurus. Kegelapan hanyalah puing-puing kecil yang berubah warna pada saat itu, hanya sepotong sedimen. Di dalam batu berwarna gelap itu sesosok bayangan menghilang. Sosok itu berdoa agar ia tetap hidup apapun yang terjadi. Sosok itu adalah ibunya. Ia tiba di planet itu bersama ibunya, tetapi ibunya tidak dapat bertahan hidup karena alasan yang belum diketahui. Sebelum menghilang, ia merasa yakin bahwa di planet ini putranya pasti akan menemukan seseorang yang dapat diandalkan. Maka kegelapan tetap tertidur di bongkahan batu gelap ini. Tidak masalah jika hujan turun begitu deras hingga permukaan air planet naik. Tidak masalah ketika zaman es tiba dan menyelimuti segalanya dengan dingin yang tak tertahankan. Tidak masalah ketika ledakan kehidupan terjadi dan tanaman menaklukkan planet ini dengan jumlah mereka. Tidak peduli era apa itu, batu itu tetap kokoh dan kuat. Itu terjadi sampai pohon biasa tumbuh di sekitarnya selama bertahun-tahun, seolah memeluk batu gelap itu dengan hangat. Begitu berada di dalam pohon yang tumbuh, batu gelap itu terbuka seperti telur yang menetas. Ia perlahan-lahan melepaskan bagian luar yang usang karena alam dengan bantuan pelukan pohon. Dalam sana ada kegelapan, tidak menyadari tujuannya, asal-usulnya, masa lalunya, dan masa depannya. Ia tersandung keluar dari pohon dan bertemu manusia untuk pertama kali. Itu adalah gadis kecil dari penglihatannya sebelumnya. Ia tidak takut padanya karena penampilannya yang aneh. Dia hanya penasaran dengan binatang aneh yang ditemuinya. Itulah perkenalan Darkness dengan dunia, pertempuran pertamanya dengan makhluk lain. Gadis kecil itu memutuskan untuk membesarkannya dan menamainya Blackie. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tumbuh dekat, sedekat dua makhluk. Dia mengajarinya cara hidup dan cara merasakan kegembiraan. Dia begitu ceroboh, selalu membuat masalah demi bersenang-senang atau bertahan hidup. Blackie harusnya selalu membantu, jadi tidak terlalu terluka. Mereka tinggal di hutan cukup lama dan mereka hidup dengan baik. Blackie bahkan belajar cara memasak ikan dengan sempurna. Namun, sekeras apapun ia mencoba, tubuh kecilnya menolak rasa apapun yang dia coba makan. Musim dingin telah tiba dan mereka secara tidak sengaja menerobos wilayah beruang. Saat itu Blackie cukup mahir dalam pertempuran sehingga beruang biasa tidak akan mampu mengalahkannya. Dia mungkin merupakan kekuatan yang tangguh di hutan ini, tetapi gadis muda ini tetap bersikeras melakukan semuanya sendiri. Satu hal yang dia suka lakukan dengan bantuannya adalah terbang di udara. Blackie akan membawanya ke tepi hutan dan membantunya melintasi daratan di atas. Di malam hari dia akan beristirahat dengan tenang sementara dia tetap membuka matanya. Keduanya tidak pernah merasa lebih aman dalam hidup mereka yang singkat. Rutinitas ini berlangsung selama 2 tahun. Sampai suatu hari yang ditakdirkan di tebing, mereka biasa berlatih terbang. Pada saat ini, Blackie telah belajar cara berbicara bahasa manusia. Dan wanita muda itu menjadi kecewa dan kasar, menuntut Blackie untuk berubah dan tumbuh lebih kuat karena suatu alasan. Dia tidak suka melihat temannya lagi karena dia mengingatkannya pada pertama kali mereka bertemu. Di desanya mereka mengirim 2 orang ke istana untuk menjadi pelayan istana setiap 2 tahun. Mereka yang terpilih akan memasuki kasta terendah dalam masyarakat dan mengambil tugas-tugas yang merendahkan martabat tanpa akhir.
Dia takut dengan kehidupan seperti itu dan akan melakukan apa saja untuk menghindari ia terpilih. Dia takut dengan kehidupan seperti itu dan akan melakukan apa saja untuk menghindarinya. Jadi selama 2 tahun terakhir dia mencuri, bekerja keras dan menabung sedikit perak untuk menyuap pelayan istana, dengan harapan tidak akan dimasukkan dalam daftar. Kalau begitu, si kecil Blackie dan wanita muda itu masih bisa bertemu setiap hari. Keesokan harinya, Blackie menunggu di hutan dengan penuh optimisme. Tetapi temannya, Ling Ling, butuh waktu lama untuk kembali. Kembali ke desa, Ling Ling dengan rendah hati berlutut di hadapan pelayan istana, menawarkan koin-koin emas sebagai suap. Dia membukanya dengan senyum cerah, berpikir bahwa usahanya akan cukup untuk mempengaruhi keputusan. Pelayan istana tersenyum melihat tawaran itu. Keserakahan di matanya terlihat jelas. Dia mengambil kantong koin dan menimbang di tangannya. Merasa betapa ringannya itu, pelayan istana melemparkan tabungan Ling Ling kembali padanya. Bajingan itu tersinggung, menerima kantong menyedihkan berisi beberapa koin perunggu yang buruk. Ketika dia mengharapkan kantong penuh perak, dia menegaskan bahwa kehadiran seseorang seperti Ling Ling di istana hanya akan merusak suasana. Jadi dia memutuskan untuk mengeksekusinya saat itu juga, sebagai peringatan bagi orang yang mungkin memiliki ide menyedihkan yang sama. Begitu para prajurit menghunuskan pedang mereka, Ling Ling berlari. Dia mencapai pintu masuk hutan sebelum prajurit itu menyusul, menebas dengan sekuat tenaga. Blackie terlalu jauh untuk diintervensi. Ling Ling dibantai dengan brutal atas perintah seorang pejabat istana yang korup. Penduduk desa lainnya segera menjauhkan diri dari Ling Ling karena takut terlibat. Bahkan yang unik pun dapat melihat bahwa mereka hanya menyelamatkan diri mereka sendiri. Dia memerintahkan prajurit itu untuk memanggil kepala Ling Ling. Untuk laporan istana, tepat saat pedang itu hendak memisahkan kepalanya dari tubuhnya, dia dengan lemah memanggil seorang teman. Dengan kegelapan yang menyelimuti sebelum pedang itu mendarat, orang-orang yang dipenggal adalah prajurit itu. Si unik dan penduduk desa tidak dapat memahami apa yang mereka lihat, tetapi itu menimbulkan rasa takut di hati mereka. Ini adalah hari ketika si kecil Blackie merangkul kegelapan, hari pembunuhan pertamanya. Kemarahan dan adrenalin karena mengambil nyawa manusia pasti telah membuka kemampuannya dan kekuatan dan kebingungan. Si unik memerintahkan prajurit yang tersisa untuk membunuh makhluk itu. Prajurit malang itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bergerak ketika kegelapan menelan seluruh kepalanya. Dengan pasukan bersenjata yang diurus, pejabat istana ditinggalkan sendirian tak berdaya karena takut kepala mereka dipenggal. Penduduk desa berlari secepat yang mereka bisa. Pada titik ini kegelapan begitu penuh amarah sehingga dia tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Tubuhnya yang menjulur ke setiap sudut mencekik dan menusuk penduduk desa sesuka hati. Meskipun mereka berusaha, kegelapan terlalu cepat untuk terlalu brutal. Satu tembakan, satu pembunuhan. Jumlah si korban terus meningkat saat kegelapan semakin jauh ke dalam kegelapan. Teriakan kesakitan memenuhi udara. Pejabat istana mulai memohon untuk hidupnya. Dia begitu takut sampai-sampai dia mengompol. Si bodoh itu bersumpah akan memberikan apapun yang diinginkan Darkness asalkan dia selamat. Itu sama sekali tidak akan berhasil. Darkness memberi perhatian khusus pada bajingan ini. Satu-satunya yang dia inginkan dari bajingan ini adalah kematian. Darkness menggunakan tubuhnya yang lentur untuk mengencangkan yang unik itu hingga darah dan aliran kental keluar. Hanya dalam beberapa menit, semua orang yang mendondai temannya bergabung dengan Ling Ling di lantai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Darkness merasakan air mata mengalir. Sekarang setelah dia membalas dendam, dia hanya ingin Ling Ling bangun. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak dan menangis, dia tidak bergerak. Kemudian pohon, rumput, hewan, dan serangga di sekitar area itu mulai mati. Pada saat inilah panel sistem gelap muncul pertama kali. Dengan sistem ini diaktifkan, dia akan dapat menggunakan kemampuan Era Cheng untuk mengaktifkan sumber kekuatan roh. Dia mengira bahwa menggunakan benda ini akan memungkinkan Ling Ling untuk hidup kembali lebih lama.
Setelah aktivasi, dia melihat ikhtisar profilnya. Nama kegelapan ras tidak ada. Bakat bawaan mengubah makhluk mati menjadi poin evolusi temannya. Jadi sistem menawarkan pemulihan absolut untuk 10.000 poin evolusi dengan 15.000 di bank. Dia dapat menggunakan pemulihan absolut pada Ling Ling setelah merasakan napas kehidupan kembali ke tubuhnya. Kegelapan melompat ke pelukannya. Jika kalian akan sendirian lagi, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Ling Ling memeluknya dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Merasakan keamanan dan kehangatannya membuatnya terbuai dalam rasa aman yang palsu. Darkness membuat tubuhnya kecil, tercabik-cabik oleh sebilah pisau. Ling Ling telah mengambil pedang prajurit itu dan menusuknya tepat ke temannya. Dia melihat kekejaman yang mampu dilakukan Darkness. Ling Ling menggunakan tekadnya untuk mengakhiri Darkness sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Tetapi sudah terlambat. Apakah kamu serius sekarang, bro? Kembali ke masa sekarang. Bola kecil kepolosan itu telah memulai perang terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Di belakang kapal perang dari setiap kekuatan internasional yang signifikan, bola hitam besar berduri muncul di air. Eula dan prajurit Transcendent adalah penangkap pertama. Seekor binatang buas yang tubuh hitam pekat dan mata merah tua lebih besar dari ketujuh raja laut tidak diragukan lagi. Ini adalah cabang dari Darkness itu sendiri. Wujud kegelapan yang mirip landasan laut ini segera bersiap untuk serangan Hyper Beam. Eula buru-buru memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan armada dari jangkauan serangan monster itu sebelum terlambat. Nah, saat dia selesai memberi perintah, sudah terlambat. Serangan Hyper Beam itu menghancurkan puluhan kapal perang armada, menghabisi mereka dan kru masing-masing dalam satu tembakan. Api dan asap membuang di permukaan laut. Itu adalah terlihat untuk manusia. Eula memohon ke belakang ke pasukannya yang berharga yang terbakar tanpa bisa berbuat apa-apa. Menurut pemikiran awal, sepertinya 10% dari total pasukan mereka telah hancur. Ini juga membuat mereka lebih sulit untuk maju. Menggali semua puing-puing, kelompok menunggu untuk mendarat di pantai Australia. Disambut dengan pemandangan yang menyadarkan. Bahkan lebih banyak monster kegelapan landak laut ini muncul dari air dan sekarang menyebar di dunia. Puskop yang kejam itu menoleh ke belakang. Meskipun dia adalah mesin pembunuh yang kejam, demi Tuhan dia masih menjadi bagian dari tim manusia dalam situasi yang penting. Monster-monster bulu babi ini berdiri setinggi beberapa kapal induk yang mereka bawa. Mereka mempersenjatai senjata artileri terberat di belakang mereka dan membindik bola-bola berdu di kegelapan dalam upaya untuk meledakkannya. Eula tidak mampu membiarkan makhluk-makhluk menyebalkan ini menghancurkan lebih banyak kapal perang mereka. Mereka bahkan belum mencapai daratan. Kembali ke zona perang yang sebenarnya. Kita akhirnya merasakan pertempuran antara ayah dan anak. Sepertinya Thunder Dragon telah didorong ke ambang kekalahan dalam beberapa menit saat kita tidak memperhatikannya. Ayahnya sangat tangguh. Ia mencoba berkomunikasi tetapi Australian Dragon hanya memberinya raungan rendah sebagai tanggapan. Setiap kali ia mencoba menutup celah dan memberikan beberapa kerusakan, si pantat besar itu akan selalu merespon dengan serangan fisik yang brutal. Kali ini sebuah bala bantuan muncul untuk menyelamatkan Thunder Dragon dari lebih banyak luka. Zillion, serangga kehampaan, telah ikut campur untuk menguji kekuatannya melawan binatang mistis. Ia tahu mengapa Thunder Dragon dipukuli. Ia menegaskan bahwa jika naga muda itu terus menunjukkan belas kasihan, kematian tidak akan bisa dihindari. Sepertinya naga muda itu bukan satu-satunya yang mendapatkan bala bantuan. Seekor badak putih dengan tanduk berbias muncul di tempat kejadian. Haus darah, bajingan besar itu meraung mengancam saat menyerang ke depan. Di tempat lain, tikus mutan secara efektif mengalahkan beberapa monster kecil dan menengah. Mereka telah menjadi petarung yang efisien dibandingkan dengan penampilan mereka di misi pertama mereka untuk menggali kota bawah tanah dan membunuh manusia. Mereka terlihat jauh lebih ganas sekarang,
tetapi mereka mungkin baru saja memasuki ketidakcocokan terbesar abad ini. Seekor tikus yang lebih besar telah memasuki keributan untuk menghentikan tikus mutan itu dari mangsa binatang buas dengan begitu bebas. Ling Feng tahu siapa ini. Ini adalah Raja Tikus raksasa Australia. Ia mengeluarkan suara mencicit yang mengerikan yang membuat seluruh medan perang bergetar. Bahkan panda kecil yang baru saja menang melawan Australia tidak suka melihat makhluk tingkat raja muncul dan mengganggu langkah mereka. Dan berita yang lebih buruk akan datang. Australia yang selamat dari pertarungan sejauh ini mulai proses evolusi mereka. Sepertinya mereka telah menemukan cara untuk mengharapkannya berubah menjadi ngengat yang mengerikan dan berubah satu persatu. Panda kecil mengira ia hanya akan berhadapan dengan bentuk seperti sinar yang aneh itu, bukan binatang buas yang utuh. Dan itu bukan hanya satu. Semua Australit yang tersisa telah mencapai potensi penuh mereka dalam sekali jalan. Namun, panda kecil bukanlah orang yang akan menyerah ketika menghadapi rintangan yang tampak mustahil. Dia memiliki bunga ilahi, suku harimau, dan banyak lagi yang berdiri bersamanya untuk menghadapi tantangan ini. Panda kecil memimpin serangan yang berani, terjun langsung ke medan perang. Apakah mereka memiliki kesempatan melawan serangga-serangga ini? Butuh kekuatan penuh Gatri untuk mengalahkan beberapa tahun yang lalu, bukan? Kembali ke pertarungan bos utama. Yuzio menghina Darkness karena memiliki permainan omong kosong yang klise. Selain itu, Darkness mengungkapkan bahwa sementara Gatri merekrut bawahan yang kuat, dia juga membuat banyak persiapan. Kembali ke Golden Jesus menahan serangan capit Raja Kepiting tanpa masalah. Tetapi kepiting itu pasti telah menjadi bijak dan menyerang penantang, mengendalikan penampakan itu sendiri. Uskup juga menemukan dirinya bekerja sama dengan Golden, tetapi kepiting itu terbukti menjadi lawan yang jauh lebih tangguh daripada yang mereka duga sebelumnya. Dia menggertakkan giginya dan menahan luka dalam, bahkan tanpa mampu menyerang. Persentase armada yang hancur terus meningkat. Laut perlahan berubah menjadi lautan api. Yuli berusaha sekuat tenaga untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Dia bahkan menggunakan puing-puing logam dari kapal yang tenggelam sebagai senjatanya. Namun, makhluk yang tampak seperti bulu babi ini terlalu tangguh. Mereka mampu mengalahkan beberapa, tetapi itu membutuhkan usaha yang sangat besar. Di armada Federasi Kebebasan, laporan korban saat ini belum ditentukan. Tetapi seluruh armada kedua mereka di tengah telah tenggelam. Berdasarkan situasi saat ini, tidak jelas apakah mereka dapat bertahan selama 10 menit lagi. Inilah yang dimaksud Darkness ketika mengatakan bahwa hal paling bodoh yang dapat dilakukan seseorang adalah bekerja sama dengan manusia. Sejak awal, Darkness telah merekrut 7 raja laut dari spesies yang berbeda di setiap benua, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pasukannya berada jauh di atas pohon dewa. Hasil pertempuran ini sudah ditetapkan, tetapi Yuzio tidak melihat hal-hal seperti itu. Manusia mungkin lemah, tetapi mereka selalu memiliki kemampuan untuk mengguncang dunia dengan kecerdasan yang tak terduga. Kali ini mungkin datang dalam bentuk permaisuri api tertentu. Xiaoling akhirnya mengumpulkan Dewan Kegelapan untuk bergabung dengan pihak tuannya. Kegelapan salah karena mengira bahwa manusia adalah satu-satunya yang direkrut pohon dewa. Sekarang kita akan melihat kekuatan hibridra genetika.